Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwahal mustami'in wal mustami'at rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada. Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bersua di Selasa qabla asar. Kajian rutin bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala dalam pembahasan kitab fikih bermazhab Syafi'i, yaitu kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau yang masyhur kita kenal dengan matan Abi Syuja'. Kaum muslimin dan muslimah, kita lanjutkan pembahasan hukum salat Jumat menurut mazhab Syafi'iyah. Dan ini adalah pembahasan yang kedua. Sebelum kita dengarkan hukum yang terkait dengan sholat Jumat menurut mazhab Syafi'iyah, kita akan buka kajian kita dengan sapaan hangat kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair, hayakumullah wa barakallahu fiik. Naam, wa fika barakallah. Ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, ini dia lanjutan pembahasan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Jumat menurut mazhab Syafi'iyah dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau matan Abi Syuja'. Langsung saya kita dengarkan. Selamat menimba ilmu syar'i untuk pemirsa dan pendengar, dan kepada Al-Ustaz kita persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah azza wa jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Abi Syuja', sebuah kitab bermazhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Qadi Abu Syuja' rahimahullahu taala.
Kita masih di pembahasan tentang masalah hukum seputar solat Jumat. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang keutamaannya dan juga syarat diwajibkannya bagi seseorang untuk solat Jumat. Ya, di situ beliau mengatakan rahimahullah wa syaraitu wujubi al-jum'ah sabatu asya. Ya, syarat-syarat wajibnya Jumat, salat Jumat itu ada 7 perkara. Di sini maksudnya wujubnya adalah wujub aini, fardu ain, yang mana ketika seseorang memenuhi ketujuh syarat ini, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Yang pertama adalah al-Islam, ya, dia mesti beragama Islam, berarti bukan selain Islam tidak wajib untuk melaksanakan. Kemudian wal bulu, dia sudah dewasa, berarti anak kecil tidak wajib untuk melaksanakannya. Wal aqlu, ini berakal, ya, berarti orang gila dan sejenisnya tidak wajib untuk melaksanakan. Wal hurriyah, ini merdeka. Kemudian wal dzukuriyah, laki-laki, berarti perempuan tidak diwajibkan untuk salat Jumat. Kemudian was sihhah wal istitan, ya, yang keenam adalah as-sihhah, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, berarti orang yang sakit tidak wajib salat Jumat. Kemudian wal istitan, dia dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar. Ya, dia dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan bermusafir. Baik, kemudian setelah beliau menerangkan tentang masalah syarat wajibnya salat Jumat, kemudian beliau menerangkan tentang syarat dilaksanakannya salat Jumat ini. Ya, syarat dilaksanakan salat Jumat ini. Beliau mengatakan rahimahullah, wa syaraitu fi'liha salasatun. Wa syaraitu fi'liha salasatun. Syarat melaksanakan salat Jumat ini ada 3 perkara, yang mana ketiga perkara ini ada pada sebuah keadaan, maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat, atau boleh bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Yang pertama, beliau mengatakan antakunal baladu misra au qaryah. Ya, hendaklah dilakukan di al-balad, itu perkotaan, ataupun qaryah, di perkampungan. Ya, maksudnya di sini adalah hendaklah salat Jumat tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memang mereka berdomisili di tempat tersebut. Apakah mereka tinggal di sebuah perkotaan, ataupun mereka tinggal di sebuah perkampungan. Yang terpenting itu merupakan tempat tinggal mereka yang sebenarnya, dan mereka tidak berpindah-pindah ke tempat-tempat yang lain. Ya, kalau mereka berpindah-pindah, artinya itu adalah domisili mereka sementara saja, maka penduduk kota dan kampung ini tidak dilaksanakan salat Jumat padanya. Tapi kalau seandainya mereka memang berdomisili di tempat tersebut, ya, artinya mereka memang benar tinggal di situ, tidak berpindah-pindah ke daerah-daerah yang lainnya, maka boleh bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat ini. Makanya beliau mengatakan antakunal balad misran au qaryah. Ya, hendaklah tempat dilaksanakannya itu adalah apakah bentuknya perkotaan, ya, ataupun perkampungan. Sebenarnya yang menjadi fokusnya adalah bukan masalah perkotaan ataupun perkampungannya, tetapi lebih kepada domisili tetapnya. Artinya mereka tidak berpindah-pindah ke tempat yang lain. Ya, memang mereka tinggal di tempat itu. Apakah tempat mereka tersebut adalah perkotaan, ataupun tempat mereka itu disebut dengan pedesaan. Dan mereka memang sebuah komunitas yang berdomisili tetap di tempat tersebut. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat untuk dilaksanakan salat Jumat ini adalah wa ayyakunal adadu arba'ina min ahli Jum'ah. Ya, wa ayyakunal adadu arba'ina min ahli Jum'ah. Hendaklah
pelaksanaan salat Jumat tersebut dilaksanakan oleh 40 orang yang memang wajib bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Ya, wa ayyakuna al-adadu arba'ina min ahli Jum'ah. Ya, hendaklah ketika melaksanakan salat Jumat tersebut jumlah mereka itu 40 orang, dan ke-40 orang ini merupakan orang-orang yang wajib untuk salat Jumat. Ya, berarti dia adalah muslim, dia sudah dewasa, kemudian berakal, merdeka, dia laki-laki, dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan safar. Ini yang dikatakan dengan ahlul jum'ah, artinya mereka memang adalah orang-orang yang wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, di syarat yang kedua ini tentang pelaksanaan salat Jumat, ini merupakan mazhabnya Asy-Syafi'i. Ya, artinya menurut mereka rahimahullah, pelaksanaan salat Jumat tersebut minimalnya adalah 40 orang. Jadi kalau jumlahnya kurang daripada 40, maka tidak dilaksanakan salat Jumat. Dan 40 ini pun bukan sembarangan orang, tetapi orang-orang yang memang sudah masuk persyaratan untuk wajibnya bagi mereka melaksanakan salat Jumat. Namun kalau kita perhatikan di dalam pendapat yang paling rajih dalam masalah ini, apakah memang 40 orang minimalnya daripada orang-orang yang wajib salat Jumat atau bagaimana? Wallahu alam, dia pendapat yang rajih yang mengatakan adalah minimal ada 3 orang di situ. Jadi 1 menjadi imam, kemudian 2 menjadi makmum, maka ketika jumlahnya adalah 3 orang, ya, termasuk imam, maka sudah boleh bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Ya, sudah boleh bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Pendapat ini berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Jumu'ah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, artinya salat Jumat sudah diserukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Berusahalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Nah, di ayat ini, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan kalimat fas'au ila dzikrillah, kemudian juga wadrul bai', di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk jamak. Ya, bentuk jamak. Di sini fas'au itu waw adalah waw jamaah. Kemudian wadrul bai' juga merupakan wawnya waw jamaah. Nah, di dalam bahasa Arab, wallahu a'lam, kita ketahui jamak itu minimalnya adalah 3 orang. Berarti ketika jumlah daripada yang melaksanakannya adalah 3 orang, 1 imam, 2 makmum, berarti mereka sudah diperbolehkan untuk melaksanakan salat Jumat, karena mereka sudah melepasi batas minimal untuk dikatakan jamak. Ya, karena di sini jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'au ila dzikrillah. Berarti ketika jumlahnya, ya, adalah 3 orang, ini adalah batas minimal daripada jamaah, artinya 3 ke atas itu sudah dikatakan jamaah. Berarti mereka sudah boleh untuk melaksanakan salat Jumat, tidak harus jumlahnya sampai 40 orang gitu. Ya, wallahu alam, ini pendapat juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga dipegang oleh Syekh Bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an tentang masalah ini. Tapi di dalam mazhabnya Asy-Syafi'i yang kita baca di buku ini, dia adalah minimal batasnya adalah 40 orang. Berarti kalau jumlahnya adalah 39 orang, berarti di mazhabnya Syafi'i belum boleh untuk melaksanakan salat Jumat. Ya, tapi wallahu a'lam, seperti kita katakan tadi, pendapat yang rajih mengatakan bahwasanya
ketika jumlahnya adalah 3 minimal, maka sudah boleh bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena mereka sudah melepasi batas minimal daripada pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Ya. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya, ya, setelah beliau menerangkan tentang yang kedua, ya, wa ayakunal adadu arba'ina min ahli al-jum'ah, ya. Kemudian setelahnya beliau rahimahullah mengatakan wa ayakunal waqtu baqiyan fa in kharajal waqtu aw udimat asy-syurut sulliyat dhuhra, ya, wa ayakunal waqtu baqiyan fa in kharajal waqtu aw udimat asy-syurut suliyat dhuhra. Yang ketiga, untuk bolehnya pelaksanaan salat Jumat adalah hendaklah waktu pelaksanaan salat Jumat tersebut masih ada. Jika sudah keluar waktunya atau udimatis syurut, tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi, maka suliat zuhra, maka hendaklah yang dilaksanakan bukan salat Jumat tetapi justru malah salat zuhurnya. Ya. Di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan syarat yang ketiga disebutkan oleh beliau rahimahullah terkait masalah ini. Artinya waktunya mencukupi, ya, waktunya mencukupi. Kemudian juga dua syarat yang terdahulu. Yang pertama adalah hendaklah mereka berdomisili tetap, apakah di kota ataupun di desa. Kemudian yang kedua, hendaklah jumlahnya minimal 40 orang. Nah, kalau tercukupi syarat yang dua tadi, kemudian ditambah dengan waktunya cukup, maka boleh bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dan juga jumhur para ulama, bahwasanya waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur. Jadi mulai pelaksanaan sholat Jumat itu sama dengan mulai pelaksanaan sholat zuhur, yaitu mulai tergelincirnya matahari atau yang kita sebut dengan zawalus syams sampai masuknya waktu asar. Ya, itu durasi daripada pelaksanaan sholat Jumat. Mulai daripada zawalus syams, ya, mulai daripada tergelincirnya matahari sampai nanti habisnya waktu zuhur masuk ke waktu asar. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan apabila waktu Jumat hampir habis dan tidak cukup untuk melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumat diganti menjadi sholat zuhur. Ya, ini kalau seandainya sudah sangat mepet, kalau dilaksanakan nanti dikhawatirkan akan dilaksanakan keluar daripada waktunya, maka dalam keadaan seperti itu yang dilakukan adalah sholat zuhur, bukan sholat Jumatnya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan yang dipersisikan oleh para ulama, adalah bolehkah sholat Jumat dilakukan sebelum zuhur? Ya, di sini kalau kita perhatikan terdapat khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ya, pendapat Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan boleh, namun jumhur dan mayoritas para ulama mengatakan tidak diperbolehkan, karena memang tadi bahwasanya pelaksanaan sholat Jumat itu sama dengan waktu zuhur, artinya zawalus syams. Jadi kalau seandainya sebelum tergelincir matahari, sebelum masuknya waktu zuhur, maka waktu sholat Jumat belum boleh untuk dilaksanakan. Baik, ini dia 3 syarat,
ya yang beliau sampaikan terkait tentang untuk bolehnya melaksanakan sholat Jumat tadi. Ya, yang pertama adalah ayyakunal baladu misran aw qaryah, ya dilaksanakan di tempat tinggal, apakah di kota ataupun di perkampungan, ya mereka tidak berpindah-pindah, memang tinggal di tempat tersebut. Kemudian wa ayyakunal adadu arba'ina min ahli jum'ah, hendaklah jumlahnya 40 orang daripada orang-orang yang wajib untuk sholat Jumat. Ya, dan ini yang kita katakan tadi merupakan mazhabnya Syafi'i, tetapi jumhur ulama mengatakan minimal untuk boleh dilaksanakan sholat Jumat adalah 3 orang, 1 imam dan 2 makmum berdasarkan kepada ayat dalam surah Al-Jum'ah tadi. Kemudian yang ketiga, cukupnya waktu, ya, dan juga terpenuhinya 2 syarat yang sebelumnya. Nah, ketika hal ini sudah tercukupi, ya, dan waktu ada, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya, ya, beliau menerangkan kepada kita tentang kewajiban ataupun rukun di dalam salat Jumat ini. Ya, beliau menerangkan tentang rukun daripada salat Jumat ini. Beliau mengatakan rahimahullah, wa faraiduha thalatha. Rukun daripada salat Jumat itu adalah ada 3 perkara, wa faraiduha thalatha. Ya, karena kalau kita perhatikan di dalam buku-buku fikih klasik ataupun yang sekarang, kalimat al-furud yaitu juga maksudnya adalah rukun. Ya, jadi kalau dikatakan faraidus shalah maksudnya adalah arkanus shalah. Ya, maka beliau sini mengatakan wa faraidu wa thalatha. Maka rukun daripada salat Jumat itu ada 3, ya. Yang pertama beliau mengatakan khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Wa an tusalla rak'ataini fi jama'atin. Yang pertama rukunnya adalah khutbatani yaqumu fihima. Ya, yang pertama adalah 2 kali khutbah yang dilakukan berdiri di keduanya. Nah, makanya salat Jumat ada 2 kali khutbahnya, khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Dan kedua-duanya dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Ya, khatibnya dalam keadaan berdiri. Kemudian waya jilisu bainahuma. Kemudian 2 kali khutbah ini diselingi oleh duduk di antara keduanya. Waya jilisu bainahuma. Ya. Jadi 2 kali khutbah tadi itu diselingi oleh duduk di antara keduanya. Kemudian yang ketiga, ya, rukunnya adalah wa antu shalla rak'ataini fi jama'atin, dan hendaklah salat secara berjamaah sebanyak 2 rakaat. Ya. Nah, ini merupakan rukun daripada salat Jumat. Ya, yang pertama adalah 2 kali khutbah, ya, dan kedua-duanya dilakukan dalam keadaan berdiri. Kemudian yang kedua diselingi oleh duduk di antara keduanya. Kemudian yang ketiga, dan salat 2 rakaat dengan berjamaah. Ya, salat 2 rakaat dengan berjamaah. Nah, hal ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada sebuah hadis, ya, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, hadis di dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Di situ Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu yaumal jum'ah khutbataini yajlisu bainahuma. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu yaumal jum'ah wa yajlisu yakhtubu yaumal jum'ah khutbataini wa yajlisu bainahuma. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, berkhutbah pada hari Jumat dengan 2 kali khutbah. Ya, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan 2 kali khutbah. Yajlisu bainahuma, dan beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di antara keduanya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di antara keduanya. Di dalam lafaznya Sahih Muslim, ya, di situ disebutkan dalam redaksi yang berbeda,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jum'ah qa'iman thumma yajlisu thumma yaqum. Ini redaksinya versi Sahih Muslim. Jabir mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jum'ah qa'iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat dalam keadaan berdiri, thumma kemudian beliau duduk, thumma yaqum, kemudian beliau berdiri. Ya, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah 2 kali, yang mana khutbah ini dilaksanakan dalam keadaan berdiri, kemudian diselingi oleh sekali duduk di antara keduanya. Nah, hadis ini yang dikeluarkan oleh Jabir bin Abdullah menunjukkan bahwa salat Jumat dengan urutan 2 kali khutbah, ya, khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, dengan duduk di antara keduanya, kemudian juga setelahnya adalah salat 2 rakaat secara berjamaah. Nah, jadi ini merupakan urutan daripada pelaksanaan salat Jumat, dan ini merupakan rukunnya. Ya, jadi diawali dengan salat Jumat itu adalah dengan khutbah 2 kali dalam keadaan berdiri, kemudian yang kedua diselingi oleh duduk di antara keduanya, kemudian yang ketiga salat berjamaah sebanyak 2 rakaat. Ini berdasarkan kepada hadis Jabir bin Abdullah di dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menyebutkan juga tentang masalah sunnah-sunnahnya, ya. Di sini beliau mengatakan rahimahullah wa hay'atuha. Ini kalau kita kembali kepada kalimat yang sering beliau ucapkan ataupun istilah, ya. Hay'ah di sini maksudnya adalah sunnah. Ini kalimat istilahnya juga biasa beliau rahimahullah gunakan di dalam kitab ini, ya, ketika beliau mengatakan wa hay'atuha maksudnya adalah wa sunnatuha. Wa hay'atuha arba'u khisal. Adapun sunnah-sunnahnya ada 4 perkara, ya. Yang pertama adalah al-ghuslu, ini mandi, wa tandziful jasadi, dan membersihkan badan. Ya. Kemudian yang kedua walubsus thiyab al-bayda, mengenakan pakaian yang putih, ya, pakaian berwarna putih. Kemudian wa akhdhuz zufur, kemudian memotong kuku, wa tib, kemudian menggunakan wangi-wangian. Ini merupakan 4 sunnah, ya, 4 hay'ah daripada salat Jumat. Yang pertama adalah al-ghuslu wa tanziful jasad, mandi dan membersihkan badan. Kemudian walubsus thiyab al-bayda, kemudian mengenakan pakaian yang putih, wa akhdhuz zufur, kemudian memotong kuku, dan yang keempat adalah wattib, memakai ataupun menggunakan wangi-wangian. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang pertama yaitu al-ghuslu wa tanziful badan, ya, mandi wajib dan juga membersihkan badan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Di situ disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jum'ah falyaghtasil." Idza jaa ahadukum ilal jum'ah falyaghtasil. Apabila kalian hendak datang untuk melaksanakan salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Falyaghtasil. Ya, dan jelas di sini falyaghtasil merupakan hal yang dianjurkan, ya. Kemudian sebagian ulama bahkan ada yang berpendapat bahwasanya hukum mandi sebelum Jumat adalah wajib. Jadi dia bukan sebatas sunnah saja. Sebagian bahkan mengatakan hukumnya adalah wajib. Pendapat ini berdasarkan kepada hadis yang dibawa oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Nabi mengatakan, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Ya, mandi Jumat merupakan hal yang wajib bagi setiap, ya, orang yang muhtalim. Muhtalim maksudnya orang yang sudah baligh. Ya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat, ya, mandi sebelum salat Jumat itu merupakan hal yang wajib, perkara yang wajib atas setiap orang yang muhtalim.
orang yang sudah balik. Ya, muhtalimin maksudnya orang yang sudah mimpi gitu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sejatinya hukum mandi sebelum Jumat adalah wajib. Ya, ataupun minimal hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Dan ini tentu ketika kita mampu untuk melaksanakannya, kita berusaha untuk melaksanakannya. Ya, jadi sebelum kita berangkat sholat Jumat, usahakan kita sudah mandi. Ya, dan ini mandinya adalah mandi besar, artinya kita membasahi seluruh tubuh kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki kita. Dan di antara hikmahnya adalah diwajibkannya mandi ataupun disunnahkannya mandi adalah untuk menghilangkan kotoran dan bau yang menempel di badan, sehingga tidak mengganggu kepada orang-orang yang duduk ya, ketika melaksanakan sholat Jumat, apakah ketika mereka mendengarkan khutbah ataupun ketika mereka melaksanakan sholat Jumat. Ya, nah, maka kita harus berusaha ya untuk melakukan hal itu, ya, agar ketika kita hadir itu dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang sesempurna mungkin, sehingga tidak mengganggu kepada orang-orang lain ya ketika mereka melaksanakan sholat Jumat ini. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sunnah yang kedua, ketiga dan keempat, memakai pakaian yang berwarna putih, kemudian juga memotong kuku dan memakai wangi-wangian. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis ya di dalam Musnad Imam Ahmad ya, di situ disebutkan lafaznya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah", barang siapa yang mandi pada hari Jumat, washtaka wa massa min thib, ya, kemudian dia bersiwak, memakai wangi-wangian, in kana indah, ini jika dia memiliki wangi-wangian, wala bisa ahsana thiyabi, setelah dia mandi kemudian dia bersiwak, kemudian dia memakai wangi-wangian dan dia memakai pakaian yang paling bagus, hatta kharaja hatta ya'tiyal masjid, kemudian dia berangkat ya sehingga dia sampai ke masjid, falam yatakhatta riqaban nas hatta raka'a ma syaa yarka, kemudian setelah dia sampai di masjid ya, dia tidak melangkahi pundak-pundak orang ketika itu ya, ketika dia akan menuju ke safnya, sehingga dia melaksanakan ruku ya, salat sesuai dengan yang dia kehendaki. Summa ansata idza kharajal imam, kemudian dia diam ketika imam mulai berkhutbah, falam yatakallam hatta yafrugha min salati, dan dia tidak berbicara daripada imam mulai khutbah sampai selesai melaksanakan salat. Kanat kafaratun lima bainahuma wa bainal jum'ah allati qablaha. Nah, ketika seseorang melakukan hal tadi, ya, dia mandi, kemudian bersiwak, memakai wangi-wangian, dia berangkat, kemudian dia memakai pakaian yang paling bagus, berangkat melaksanakan salat Jumat ke masjid, ya, ketika dia masuk ke dalam masjid, menuju kepada shafnya, dia tidak melangkahi pundak-pundak orang, kemudian dia salat sunat sampai imam naik mimbar ya, kemudian ketika imam berkhutbah dia diam saja mendengar, tidak berbicara sampai selesai salat, maka hal itu dapat menjadikan kafarah, penghapus kepada dosa-dosanya di antara Jumat ini dan Jumat yang sebelumnya. Kanat kafaratan lima bainahuma wa minal jum'ah allati qablaha. Ya, ini menunjukkan ya bahwasanya sunnah-sunnahnya adalah seperti yang disebutkan tadi, dan ini juga merupakan adab-adabnya gitu. Ya, yang mana kalau seseorang mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadiri salat Jumat, mulai dari awal dia bersiap-siap sampai nanti dia melaksanakan dan berakhirnya, maka dia mendapatkan pahala. Ya, karena ini merupakan sunnatul ittiba, sunnah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang menerangkan kepada kita tentang kaifiyahnya ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seseorang melakukan hal itu, maka akan menjadi kafarah, penghapus bagi dosa-dosanya, ya, daripada Jumat ini
ke Jumat yang sebelumnya. Ini yang harus kita usahakan ya, agar kita bisa mendulang pahala setiap pekannya ya, karena ini Jumat merupakan hari yang spesial bagi kaum muslimin. Ya, kita tidak boleh anggap ini hari seperti hari-hari yang sebelumnya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mengagungkannya. Ketika kita mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu kita dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasulnya, sehingga berpahala. Maka kita harus berusaha ini semampu mungkin untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya dalam melaksanakan sholat Jumat ini. Juga di antara adabnya ini sudah kita terangkan sebelumnya di keutamaan di pertemuan yang pertama, ya, kita berusaha untuk datang lebih awal, ya, datang lebih awal untuk sholat Jumat, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca dalam muttafaqun alaih, kalau datang di waktu yang pertama seperti dia berkorban dengan seekor unta, kemudian seekor sapi, ya, sampai nanti kalau dia di akhir waktu seperti dia berkorban dengan sebutir telur. Ya, tentu di sini kalau kita perhatikan jelas kaidahnya adalah al-jaza menyisil amal. Pahala yang akan didapatkan sesuai dengan amalannya. Ketika seseorang berkorban, berjuang, ya, untuk hadir salat Jumat di awal waktu dengan dia mengorbankan apapun yang dia miliki, masalah-masalah duniawi untuk mengejar ukhrawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pahala yang besar kepadanya. Ya, ini orang yang datang di waktu yang pertama ini bukan berarti tidak punya pekerjaan sebenarnya, tetapi dia lebih memprioritaskan kehidupannya. Namun terus terang di masa-masa sekarang ini tentu kita tidak bisa mengamalkan ya yang seperti itu. Namun kita berusaha untuk melaksanakan semampunya. Ya, kalau seandainya kita tidak mampu untuk datang lebih awal, kita datang di waktu yang kedua, atau waktu yang ketiga, atau waktu yang keempat, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, yang terpenting adalah ada kesungguhan di situ, ada pengorbanan yang kita lakukan untuk kita bisa meraih keutamaan ya daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya semampu yang kita lakukan. Ya, dan jangan sampai kita terlambat untuk melaksanakannya. Jangan sampai kita datang ke masjid atau ke tempat-tempat didirikan salat Jumat dalam keadaan terlambat. Sudah khatib naik mimbar kita baru datang. Itu jangan. Ya, karena kita akan rugi. Ya, karena nanti disebutkan dalam hadis tersebut ketika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat akan menutup catatannya. Ya, sehingga kita tidak termasuk untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Ya, ini hanya sekali dalam sepekan. Ya, kita berusaha untuk bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Ya, dan mukmin yang sejati adalah mukmin yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, memuhasabah dirinya agar dari Jumat ke Jumat kualitas dari amalannya itu bertambah dan meningkat seiring dengan bertambahnya imannya. Ya. Nah, di pembahasan yang terakhir ini beliau rahimahullah mengatakan tentang masih dalam masalah yang dianjurkan, ya, beliau mengatakan wa yustahabbul insat fi waqtil khutbah wa man dakhala wal imamu yakhtub shalla rak'ataini khafifataini summa yajlis. Dan disunahkan untuk insatnya adalah diam, mendengarkan pada saat khutbah sedang dibacakan, sedang disampaikan. Nah, ini kita harus sampaikan kepada anak-anak kita yang mereka kita bawa salat Jumat atau mereka pergi salat Jumat. Kita ajarkan kepada mereka adab-adab salat Jumat, bahwasanya ketika khatib naik mimbar dia tidak boleh berbicara. Begitu peraturannya gitu. Ya, makanya ini juga menjadi suatu hal yang diperhatikan oleh para DKM masjid, ya, agar ketika anak-anak berangkat sholat Jumat, ya, sebisanya para orang tua membimbing mereka berada di dekat orang tuanya. Kalaupun tidak, ya, mereka tidak dipusatkan di satu saf gitu. Jadi mereka mesti diselipkan di orang-orang dewasa sehingga
mereka terbatas gerakannya sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat keributan ketika khutbah sedang disampaikan. Ini yang sedang terjadi kalau kita perhatikan di masjid-masjid kaum muslimin ketika sholat Jumat itu dilaksanakan. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan dianjurkan untuk diam ya dalam ketika khutbah disampaikan. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wa man takallama fala jum'ata, barang siapa yang berbicara maka tidak ada Jumat baginya. Ya, maksud yang paling rajih terkait hadis ini adalah tidak sempurna pahala Jumatnya. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian wa man dakhala wal imamu yakhtub, dan barang siapa yang masuk ketika imam berkhutbah hendaklah dia salat 2 rakaat khafifataini summa yajlis, kemudian dia duduk. Salat 2 rakaat yang ringan, ya, kemudian dia duduk. Nah, di sini peringatan kepada sebagian kaum muslimin ya, kalau kita perhatikan ketika mereka datang ya dalam keadaan azan berkumandang, berarti khatib sudah naik mimbar mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian azan berkumandang dan mereka datang. Kebanyakan daripada kaum muslim adalah mereka mendengar azan. Baru setelahnya mereka duduk untuk mendengarkan khutbah. Yang seharusnya adalah ya ketika seseorang datang dalam keadaan azan berkumandang di hari Jumat, ya hendaklah dia langsung sholat 2 rakaat. Ya. Karena memang mendengar azan wajib memang. Ya, tetapi mendengar khutbah itu lebih wajib lagi. Nah, ini termasuk fikih yang harus kita pahami. Jadi ketika kita masuk ya di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, maka ketika kita masuk dalam keadaan azan berkumandang, yang harus kita lakukan adalah bukan mendengar azan dan membalas bacaan ataupun ucapan daripada muadzin menjawabnya, tetapi dianjurkan kepada kita adalah untuk sholat 2 rakaat yang ringan. Nah, setelahnya kita duduk menjawab azan. Kalau masih sempat, kemudian kita mendengar khutbah. Daripada kita mendengar azan, kemudian menjawabnya, tetapi kita nanti dalam keadaan seperti itu, kita justru luput daripada mendengar khutbah. Sedangkan mendengarkan khutbah itu lebih wajib berbanding menjawab azan. Ini khusus di hari Jumat ketika kita dalam kondisi seperti itu. Nah, ya, tapi dalam kondisi-kondisi yang lain, kalau kita datang, tentu yang dianjurkan adalah ya kita sholat 2 rakaat dulu, kemudian kita duduk. Ataupun dalam keadaan yang lain tidak di sholat Jumat, ya di sholat yang lainnya, maka kita dianjurkan untuk mendengar azan dulu. Tapi ini masalahnya adalah ketika kita masuk, kemudian azan berkumandang di hari Jumat, maka kita dianjurkan untuk segera sholat 2 rakaat, kemudian setelah sholat kita duduk mendengar khatib menyampaikan khutbahnya. Jadi kita tidak perlu menjawab azan. Terkait tentang masalah tidak bolehnya berbicara, yang dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza qulta li sahibika," apabila engkau mengatakan kepada temanmu, "Ansit yaumal jum'ah," diamlah, "wal imamu yakhthub," imam sedang berkhutbah, "faqad laghauta," engkau telah melakukan sebuah perbuatan yang sia-sia. Ya, ini yang tidak diperbolehkan ya ketika kita sholat Jumat, kemudian khatib naik mimbar, kita tidak boleh melakukan hal apapun kecuali mendengarkan khutbah. Juga tidak boleh adalah tidur. Ya, ini kebanyakan tidur justru tidak mendengar khutbah gitu. Nah, ini lebih tidak dianjurkan lagi. Ya, nah kalau kita dalam keadaan ngantuk atau apapun yang terjadi, usahakan kita berwudu kembali atau kita berpindah tempat. Ya, sehingga sehingga kita bisa menghilangkan rasa kantuk kita. Baik, mungkin demikian kaum muslimin muslimat yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah memaparkan kajian kita di kesempatan kali ini, kajian syarat-syarat kena atau wajibnya sholat Jumat. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.